Teori-teori kepribadian bukan berarti menentukan takdir. Ia juga bukan golongan darah yang jika hasil tes pertama kali menunjukkan A, kamu akan A selamanya. Lalu meskipun kamu dan beberapa orang memiliki kepribadian yang sama, bukan berarti kalian akan identik. Kalian manusia, bukan robot keluaran pabrik. Ada beragam faktor yang mempengaruhi. Ada lingkungan, keluarga, kecerdasan, kebiasaan, pengalaman, pemahaman, dan lain sebagainya. Jika dilihat secara jernih dan rasional, teori kepribadian sejatinya bukanlah vonis hidup, melainkan alat baca. Ia membantu memahami kecenderungan cara berpikir, merasakan, dan bertindak seseorang. Ia bukan menetapkan masa depan seseorang secara kaku. Banyak orang keliru karena memperlakukan teori kepribadian seolah-olah ia adalah takdir final, padahal fungsinya lebih dekat pada peta daripada garis nasib. Kepribadian juga bukan label permanen seperti golongan darah. Hasil tes kepribadian bukanlah cap biologis yang tak bisa berubah. Ia lebih menggambarkan pola dominan pada suatu atau satu fase kehidupan berdasarkan kondisi mental, kebiasaan, tekanan, dan lingkungan di saat itu. Seiring berjalannya waktu, cara berpikir dan bersikap manusia bisa saja bergeser. Bukan karena ia berubah menjadi orang lain, melainkan karena sistem di dalam dirinya berkembang. Otak manusia belajar, menyesuaikan diri, dan menyusun ulang prioritasnya sepanjang hidup. Dan ketika dua atau lebih orang memiliki hasil kepribadian yang sama, itu hanya berarti mereka memiliki kecenderungan dasar yang mirip, bukan struktur batin yang identik. Kesamaan kategori tidak menghapus keunikan individu. Manusia bukan produk massal yang keluar dari sebuah cetakan pabrikan. Setiap orang membawa kombinasi faktor yang sangat kompleks, sehingga hasil akhirnya pasti berbeda. Teori kepribadian hanya menangkap garis besar, bukan detail halus dari kehidupan seseorang. Lingkungan memiliki peranan besar dalam membentuk bagaimana kepribadian diekspresikan. Cara seseorang tumbuh, nilai yang ia serap, tekanan sosial yang dialami, dan ruang aman atau tidak amannya suatu lingkungan akan sangat mempengaruhi bagaimana kecenderungan kepribadiannya muncul. Kepribadian yang sama bisa tampak sangat berbeda ketika berada dalam lingkungan yang berbeda karena manusia selalu beradaptasi dengan konteks. Keluarga juga membentuk lapisan awal dari cara seseorang melihat dunia. Pola komunikasi, cara menyelesaikan konflik, batasan emosional, dan cara memberi makna pada kegagalan atau keberhasilan, semuanya tertanam sejak dini. Ini memang tidak menentukan segalanya, tetapi ini meninggalkan jejak kuat yang mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan potensi kepribadiannya di kemudian hari. Kecerdasan dalam arti luas turut juga berperan penting, bukan hanya kecerdasan berpikir, tetapi juga kecerdasan memahami diri sendiri, memahami orang lain, dan membaca situasi. Dua orang dengan kecenderungan kepribadian yang sama bisa mengambil keputusan yang sangat berbeda karena tingkat pemahamannya terhadap realitas tidak sama. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman seseorang, semakin fleksibel cara ia mengekspresikan dirinya. Kebiasaan sehari-hari membentuk pola perilaku yang seringkali lebih kuat daripada kecenderungan bawaan. Apa yang terus diulang akan menjadi bagian dari diri, meskipun awalnya tidak terasa alami. Kepribadian menyediakan arah dasar, tetapi kebiasaan menentukan seberapa jauh dan ke arah mana seseorang bergerak. Pengalaman hidup memperhalus atau bahkan mengoreksi kecenderungan awal. Cara seseorang memaknai pengalaman akan mempengaruhi bagaimana kepribadiannya berkembang. Bukan peristiwanya yang paling menentukan, melainkan pemahaman yang dibangun dari peristiwa tersebutlah yang menjadi faktornya. Dari sinilah bisa muncul kedewasaan, perubahan sudut pandang, dan kedalaman berpikir. Teori kepribadian adalah alat bantu pemahaman, bukan penjara identitas. Ia membantu seseorang mengenali pola dirinya agar bisa lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih adaptif. Kesalahan terbesar adalah menggunakan teori kepribadian sebagai alasan untuk berhenti bertumbuh. Manusia bukan angka, bukan kode, dan bukan hasil tes. Manusia adalah sistem hidup yang terus berubah, belajar, dan menyusun ulang dirinya sendiri sepanjang waktu
sampai kamu diorder malaikat maut. Banyaknya teori kepribadian justru membantumu dalam memahami dirimu sendiri. Tapi bukan berarti kamu mutlak seperti itu dan akan selamanya jadi itu. Kamu makhluk hidup, makhluk berkecerdasan. Kamu bisa belajar dan memahami jika kamu ingin mengubah diri. Namun sebelum mengubah dan memperbaiki diri, kita mesti mengenali diri kita sendiri dan tahu apa yang mesti diperbaiki. Banyaknya teori kepribadian sebetulnya bukan untuk membingungkan, melainkan untuk memperkaya cara kita memahami diri sendiri. Setiap teori menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Dan dari sana, seseorang bisa melihat pola dalam dirinya dengan lebih jernih. Pola ini bukan untuk mengurung identitas, melainkan untuk memberi kesadaran tentang kecenderungan yang selama ini berjalan otomatis tanpa disadari. Namun memahami diri tidak sama dengan mengunci diri. Teori kepribadian tidak bersifat mutlak. Ia tidak mengatakan bahwa seseorang harus seperti ini atau akan selamanya seperti itu. Manusia bukan benda mati, melainkan makhluk hidup yang sistem mentalnya terus bergerak. Selama masih hidup dan sadar, manusia selalu memiliki kemungkinan untuk berkembang, menyesuaikan diri, dan memperbaiki cara berpikir maupun bersikapnya. Sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan, manusia mampu belajar dari informasi, pengalaman, dan refleksi diri. Ketika seseorang memahami kecenderungan kepribadiannya, ia sebenarnya sedang mendapatkan peta awal tentang dirinya sendiri. Dan dari peta ini, ia bisa melihat bagian mana yang sudah berfungsi dengan baik dan bagian mana yang masih bermasalah. Kesadaran inilah yang menjadi pintu masuknya perubahan, bukan penolakan terhadap diri sendiri. Karena keinginan untuk berubah juga tidak muncul dari penyangkalan, melainkan dari pemahaman. Seseorang tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak ia sadari. Tanpa mengenali cara berpikirnya sendiri, seseorang hanya akan bereaksi secara otomatis, mengulang pola yang sama, dan menyalahkan keadaan atau pemerintah. Dengan mengenali diri, seseorang mulai mengambil alih kendali atas respons dan keputusannya sendiri. Proses memperbaiki diri bukan berarti menghapus kepribadian, melainkan menata ulang cara kepribadian itu dijalankan. Ada bagian dari diri yang perlu diperkuat, ada yang perlu dikendalikan, dan ada yang perlu disadari agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Semua itu hanya bisa dilakukan jika seseorang jujur melihat dirinya apa adanya, tanpa pembenaran dan tanpa ilusi makoli. Pada akhirnya, teori kepribadian berfungsi sebagai alat refleksi, bukan penentu identitas final. Ia membantu manusia memahami dirinya agar bisa bertumbuh dengan lebih sadar. Mengenali diri adalah langkah awal yang wajib, karena perubahan tanpa pemahaman hanyalah reaksi impulsif. Perbaikan diri yang sejati selalu dimulai dari kesadaran akan siapa diri kita sekarang dan apa yang memang perlu diperbaiki.